Jumpa kembali di channel Oma Solusi Indonesia dengan membawakan satu topik baru dengan judul Nama Baik. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah wacana, berbagi sebuah edukasi dengan topik yang sangat singkat, hanya terdiri dari 2 kata dan disatukan kita rangkai dalam sebuah kalimat berbunyi nama baik. Tidak lain bukan tujuan video yang saya buat ini adalah menjawab dari sebuah gundah gulana dari salah satu klien yang mendapatkan chat sebuah renungan bertemakan tentang nama baik. Dan saya terkadang-kadang itu cukup heran dengan apa yang kehidupan kita alami ini. Kenapa hanya karena sebuah renungan saja membuat orang bisa menjadi gundah gulana, bisa menjadi galau, bahkan stres. Jadi ceritanya begini. Klien saya pernah dicat oleh seorang kolektor. Nada-nada cat yang lalu-lalu senantiasa menggunakan strategi yang tidak enak, mempressure kapan bayar, memaki-maki, mengata-ngatai, menghakimi, sumpah serapah, dan banyak sebagainya. Dan kemudian chat dari kolektor tadi berhenti. Dan kisaran 3 hari yang lalu, kolektor yang sama dengan nomor WA yang sama menghubungi lagi klien saya, tapi tidak ada sebuah chat yang bermakna komunikasi. Klien saya hanya dikirimi sebuah broadcast atau mungkin sebuah forward atau mungkin sebuah copy paste, dan isinya adalah sebuah renungan bertemakan nama baik, tetapi mengacu sebuah ajaran agama. Kebetulan mengacu sebuah ajaran agama Islam. Di sini akibat adanya renungan yang tadi dikirim oleh kolektor, klien saya ini juga gundah gulana. Dulu dimaki-maki, dulu di-pressure, dulu dikata-katain, dulu dihakimi, gundah gulana hubungin saya. Bagaimana nih Pak harus mengatasinya? Kalau kita ibaratkan episode yang dulu, yang sudah episode yang lalu-lalu sudah selesai, ini ada episode baru. Kali ini kolektor tidak mengajak komunikasi, tidak memaki-maki, tidak menagih, hanya mengirim sebuah kata-kata bijak atau renungan tentang bertemakan nama baik. Klien saya ya gundah gulana lagi, bingung lagi. Jawab apa nih Pak? Ya saya spontan ngomong sama klien saya, ya Anda replay kata-kata baik itu sudah saya baca, sangat bermakna dan sangat berguna
saya ucapkan banyak terima kasih. Jawab aja begitu. Saya katakan gitu sama klien saya. Dan itu telah dilakukan, di-read oleh kolektor, dan tidak ada lanjutan chat berikutnya. Walaupun sudah tidak ada lanjutan chat berikutnya, tapi ini klien saya jadi gundah gulana, galau, stres akibat membaca renungan dari kiriman dari seorang kolektor. Oleh karena itu, di video ini saya akan berusaha memberikan jawaban pencerahan. Ya pastilah ini versi saya. Jika Anda bisa mengambil makna positif, ya silahkan Anda ambil, dan saya mengucapkan banyak terima kasih. Akan tetapi jika Anda menganggap versi saya ini tidak pas, tidak cocok dengan keyakinan Anda, karena apa? Renungan ini tidak beda dengan sebuah keyakinan, dan keyakinan ini universal. Jika mungkin tidak cocok, saya juga mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Agar supaya saya bisa menjelaskan video ini secara lebih enak, lebih paham, izinkan saya untuk membacakan satu renungan yang saya dapatkan di akhir bulan Agustus 2021 dari salah satu kontak WA saya yang pasti, tapi ini bukan kolektor. Dia mengirimkan sebuah renungan, tapi kali ini yang dia kirimkan melalui atau berasaskan menggunakan pedoman atau ajaran sebuah agama, yaitu agama Kristen. Dan ini akan saya pilih untuk saya bacakan karena yang tadi original dari klien dapat dari kolektor ini banyak sekali bahasa-bahasa yang bukan bahasa Indonesia, bahasa Arab. Dan ketika saya nantinya mau mencoba untuk membacakan yang original dan ternyata salah eja, atau mungkin karena saya tidak paham malah nanti membuat sebuah problematika tersendiri, jadi saya dalam memberikan pencerahan ini lebih memilih untuk membacakan yang saya dapat dari salah satu kontak di WA saya, karena ini sama topiknya, tetap tentang nama baik, cuman yang tadi menggunakan pedoman ajaran agama Islam dan ini menggunakan pedoman agama Kristen. Semua agama adalah baik adanya, cuman saya kalau yang ini saya bisa baca dan saya tidak takut salah, karena hanya sebuah bahasa Indonesia yang jika saya mengejanya benar, saya yakin itu tidak ada menjadi perkara. Paling-paling ketika saya terjadi pemenggalan kata, penekanan intonasi yang salah, sehingga membuat renungan yang akan saya bacakan ini kurang menjadi menarik, saya mohon maaf. Dan untuk mengantisipasi hal itu juga nanti di akhir video saya akan tempel, jadi Anda bisa renungkan itu semua. Baik, akan saya mulai dulu untuk membacakan apa yang saya dapat di akhir Agustus 2021. Chat ini, renungan ini dimulai dengan judul atau dimulai dengan kalimat pentingnya menjaga nama baik. Bicara nama, bicara soal reputasi.
Bicara reputasi, bicara soal karakter. Karakter yang baik hanya bisa didapat ketika tingkah laku hidup kita berpadanan dengan ajaran Tuhan. Nama baik dapat membawa seseorang berhasil dalam bidang apa saja. Nama baik lebih mahal dari barang berharga. Nama baik bukan warisan orang tua. Nama baik juga tidak bisa dibeli di toko. Nama baik harus diusahakan oleh setiap orang secara sungguh-sungguh. Memiliki nama baik membuat seseorang disegani, dihormati, dan dipuji. Harumnya bunga mawar, melati, lili, dan lain-lain tersebar karena angin, sehingga terbatas jangkauannya dan tidak bertahan lama. Harumnya nama baik seseorang menyebar dari mulut ke mulut, sehingga bisa tersebar luas sampai ke seluruh dunia. Bahkan mungkin sampai dunia ini kiamat tetap dikenang orang. Artinya, keharuman namanya tidak pernah hilang dikenang orang. Sebab itu, jagalah nama kita agar tetap harum dikenang oleh Tuhan dan oleh orang-orang di sekitar kita. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Kurung buka Amsal 22:2 kurung tutup. Salam kasih dan doa serta damai sejahtera. Tuhan Yesus selalu mengasihi, menyertai, dan memberkati kita semua. Dan diakhiri dengan 3 tipikal emoticon. Nanti akan saya tempel chat ini agar supaya Anda bisa merenungkan renungan atau kata-kata bijak yang sudah saya terima. Baik, sekarang saya akan masuk ke topik, khususnya kepada klien saya yang kemarin menelpon saya galau akibat adanya renungan yang indah. Versi saya, ketika kita ini mendapatkan sebuah kiriman, sebuah renungan, itu kita baca dengan seksama. Tapi harapan saya, jangan Anda sampai terprovokasi menjadikan renungan ini membuat Anda baper, terbawa perasaan. Dan
Jika kita bicara nama baik, itu memang sudah sewajarnya harus kita jaga dengan baik dan benar. Tapi saya tekankan, saya menebak kepada klien saya yang tadi galau, karena itu adalah strategi kolektor agar supaya Anda terbawa perasaan. Kalau kamu tidak bayar hutang, itu nanti adalah nama baikmu hancur. Padahal kalau kita bicara nama baik ini, saya ulangi versi saya, tidak melulu hanya sebatas bayar hutang, tapi juga masih terkait banyak hal. Tingkah laku kita, cara kita berumah tangga, cara kita mendidik anak, cara kita membina sebuah pertemanan. Karena nama baik ini luas sekali. Dan jika kita membicarakan nama baik, itu artinya terkait dengan sebuah kiasan bahasa Jawa, kita bicara bobot bibit bebek. Nah, di sini kalau Anda bisa tahu bahwa kita ini ada hati nurani. Setiap tindakan yang akan kita lakukan, sesimpel apapun itu, kita ada dua macam bisikan yang selalu bergema di rohani kita. Saya ambil contoh dulu yang paling sederhana. Nanti saya akan coba untuk kembangkan yang lebih lengkap. Umpama ketika saya sedang bisa tidur sangat nyenyak, lelap, kualitas tidur yang luar biasa dahsyat, tetapi alarm telah berbunyi ketika saya telah mensetel di sebuah jam tertentu. Dari situ aja, ketika itu terjadi, kita ini ada dua voice, dua gema batin yang saling bertolak belakang. Ayo bangun, alarm sudah berbunyi. Itu tandanya segera bangun, segera cuci muka, segera gosok gigi, segera mandi, dan entah itu sekolah, entah itu kuliah, entah itu kerja. Di satu sisi lagi, ada gema yang tidak kalah lantangnya. Tidurmu ini masih enak, nikmati dulu. Paling tidak 15 menit. Atau bahkan tunda dululah. Sekolah terlambat sedikit ya bolehlah. Tak perlu kita harus mandi, hanya cukup cuci muka, sikat gigi, tapi ya nikmati dulu hidup ini, tidurmu ini. Atau kalau kita umpamakan kerja ya nanti bisa nanti. Masih ada hari esok. Enjoy your life. Itu adalah gema yang ada di rohani kita, hati nurani kita. Balik lagi, saya katakan, misalkan kita langsung masuk fokus ke gagal bayar hutang kartu kredit. Kita ini pasti akan selalu ada
dua kata hati yang saling bersiteru di dalam rohani kita. Hani, utangmu masih banyak, bayar. Di satu sisi, Hani, perjalanan anak-anakmu masih panjang, pekerjaanmu belum mapan, antara pendapatan dan pengeluaran masih besar pengeluaran. Tunda dulu, tidak usah egois, matikan rasa keakuanmu. Kamu harus bisa berkorban, mementingkan kepentingan tanggung jawab kamu membesarkan ketiga anak. Dan di sini saya katakan kepada klien yang tadi saat curhat dengan saya, juga saya berbagi pada seluruh pemirsa channel Omah Solusi Indonesia, channel YouTube Omah Solusi Indonesia. Jika mana Anda berkata nama baik, itu semua keputusan di Anda. Karena versi saya, nama baik ini jika Anda salah menerapkan, malah condong menuju ke membesarkan keakuan, dan endingnya adalah egois. Jadi kenapa Anda harus galau ketika seseorang menghakimi kita, mengejas kita? Kita tidak perlu berusaha atau mempunyai sebuah ambisi bahwa semua orang harus hormat dengan saya, semua orang harus senang dengan saya, semua orang harus kagum dengan saya. Itu adalah omong kosong. Bagi saya yang terpenting adalah buatlah sebuah misi, obsesi, bahwa saya sangat berusaha mati-matian semampu saya untuk membuat orang yang saya cintai berbahagia. Saya korbankan apa kata orang. Dan satu lagi, gema di hati kita tadi itu akan tidak bisa kita pungkiri, tidak bisa kita selai, tidak bisa kita menghibur diri. Anda tetap akan sengsara jika mana memang Anda ini telah memanipulasi kehidupan Anda. Jadi saya berikan contoh. Hani, bayar utangmu. Satu lagi bergaul, ngapain bayar utang? Sekarang anak-anak sudah selesai, semua sudah beres, ya beli mobil, ya keliling dunia. Dan ini selalu bergaul dan selalu mengingatkan kita. Dan itu tidak pernah saya matikan. Jadi sudah saya katakan bahwa tentang nama baik ini tidak melulu kita gagal bayar hutang, tapi dalam segala sektor kehidupan kita. Jangan kita tuh merasa keakuan Anda tinggi. Saya kasih contoh dan ini true story. Kita tuh apa sih? Kita tuh nothing. Orang yang dahsyat, kelas sekali berdunia, seorang yang memiliki kerajaan Inggris, Ratu Elizabeth II. Saya salut
Dan saya berbagi pada Anda-Anda sekalian, tirulah figur beliau. Kita tahu bahwa Ratu Elizabeth II punya satu orang anak bernama Pangeran Charles dan menikah dengan Putri Diana. Tapi di dalam perjalanan pernikahan tersebut telah lahir dua anak, satu Pangeran William dan satu Pangeran Harry. Dalam perjalanan, dalam biduk rumah tangga ternyata mengalami sebuah cobaan, sehingga akhirnya Pangeran Charles dan Putri Diana berpisah. Dan pada akhirnya terjadi sebuah kecelakaan yang tragis yang mengakibatkan Putri Diana meninggal dunia. Yang pertama kali saya sangat bangga, yang pertama kali saya sangat respect ketika Pangeran Charles akhirnya menikah lagi, dan yang dipilih adalah mantan pacarnya bernama Camelia kalau nggak salah. Sebagai seorang ratu, pemilik kerajaan Inggris, kalau keakuannya tinggi, dia akan mengabaikan kebahagiaan anak. Bisa jadi tidak boleh Pangeran Charles ini untuk menikah dengan mantan pacarnya. Tapi untuk periode yang pertama, beliau dengan sukarela mengabaikan ego, mengabaikan keakuan. Yang penting anaknya bahagia. Satu episode kehidupan sudah selesai, disusul dengan episode kehidupan yang berikutnya. Karena hidup ini bagaikan tongkat estafet. Jadi saya punya mak engkong. Mak engkong tuh kalau bahasa Jawanya yang kakung, yang putri. Yang kakung, yang putri ini punya beberapa anak. Salah satunya adalah orang tua saya. Setelah mereka mempunyai beberapa anak, estafet dilanjutkan kepada salah satunya orang tua saya dan beberapa saudara orang tua saya. Orang tua saya punya 3 anak, salah satunya saya, dan 2 saudara saya lagi. Dan setelah mereka bertiga ini saya menikah, saya akhirnya juga punya anak 3. Dan ini artinya estafet berikutnya atau episode berikutnya adalah kalau kita bicara nama baik itu tidak ada akhirnya. Yang pasti satu yang saya tegaskan pada klien saya tadi, kalau Anda ini dalam sebuah peristiwa yang terjadi ini, walaupun berakibat nama baik Anda tercoreng, upayakan agar supaya Anda bisa memperbaiki hal itu. Tidak malah Anda menjadi baper, akhirnya rohani Anda stres, depresi, dan ketika rohani Anda stres, depresi membuat jasmani Anda pun juga akan ikut sakit. Kita balik lagi kepada tadi, Ratu Elizabeth II. Cobaannya dia belum selesai, tapi kebijaksanaannya dia tetap berlanjut. Ketika Pangeran Charles sudah selesai, sekarang episode cucunya. Sudah saya katakan, Pangeran Charles nikah dengan Putri Diana,
dikarunia 2 anak, satu Pangeran William, satu Pangeran Harry. Pangeran Harry kebetulan menikah dengan masih dianggap setara atau golongan ningrat atau darah biru. Ya pastilah sebagai yang putri Ratu Elizabeth II sukacita menerima mantu cucu. Tapi beda halnya dengan cucunya yang kedua, Pangeran Harry. Cucunya jatuh cinta dengan orang yang bukan warga negara Inggris, boro-boro ningrat, bukan keturunan warga negara Inggris, tapi keturunan orang Amerika, keturunan warga negara Amerika. Bahkan background yang ditaksir atau yang dicintai oleh cucunya ini, orang tuanya bercerai. Saya kembalikan pada Anda. Saya sudah katakan kalau kita bicara nama baik, itu berarti Anda ada chance ketika Anda memegang rasa keakuan Anda tinggi, keegoan Anda tinggi. Tidak jarang Anda mengorbankan kebahagiaan diri Anda sendiri atau kebahagiaan orang yang Anda cintai. Dan apa yang terjadi? Ratu Elizabeth II dari kerajaan Inggris melanjutkan rasa bijak, menyingkirkan ego, menyingkirkan rasa keakuan dengan pedoman asal cucuku bahagia. Siapapun yang dinikahi oleh dia, dipilih oleh dia, Pangeran Harry, welcome saja. Itulah yang saya ceritakan, bahwa Anda tidak perlu galau ketika Anda dihakimi bahwa Anda seorang nama baiknya tercoreng masuk SLIK. Itu tidak perlu Anda galaukan sama sekali. Satu-satunya jalan untuk bisa, jika Anda mempunyai keinginan keluar dari apa yang dianggap orang nama baiknya jelek, adalah bangkit dari keterpurukan. Maksimalkan usaha Anda, karena hasil itu akibat dari sebuah usaha yang Anda lakukan. Jadi usaha yang giat tidak akan pernah dikhianati, pasti akan membuahkan hasil. Jadi jangan sampai hanya karena, saya katakan hanya karena sedang gagal bayar hutang kartu kredit membuat mentalitas Anda down. Dan jangan sampai Anda mengecap diri Anda nothing. Dunia masih berputar selama Anda masih hidup, selama Anda masih sehat jasmani dan rohani, selama masih ada kemampuan untuk bisa, keinginan untuk maju, Anda bisa merubah nasib Anda. Dan sebelum saya tutup video ini, saya ingin berbagi. Kalau tadi kan yang real, true story. Ada kaitannya lagi dengan topik saya, nama baik. Anda boleh kalau ada waktu, agar supaya tidak gundah gulana, tidak lain tidak bukan agar supaya Anda klien tadi tidak gundah gulana, cari film box office ini, Titanic, kapal Titanic. Di sana diceritakan ada peresmian kapal pesiar yang super mewah, pertama kali akan berpesiar, di mana salah satu
penumpangnya adalah sekelompok orang yang kaya, ada laki dan perempuan dan keluarganya, di mana lakinya ini super kaya dan si perempuan ini diceritakan dalam sebuah film tersebut adalah kondisi orang tuanya sedang terpuruk, sehingga orang tuanya si perempuan tadi, mamahnya, tujuannya adalah niatnya adalah menjodohkan putrinya agar supaya mau menikah dengan seorang yang kaya raya ini. Dan di dalam sebuah kisah mereka diajak berpesiar. Tapi di sini di dalam sebuah cerita tersebut ada seseorang yang tidak punya apapun. Bahkan dia ini mau naik kapal Titanic ini bukan dari keluarga ningrat. Jadi kalau kita bicara kelas-kelas mungkin penerbangan atau mungkin perjalanannya kan ada VIP, VVIP, VIP atau business class, suite business class, ekonomi. Ya ini yang ekonomi, dan ini pun si lelaki ini mendapatkannya di detik-detik terakhir sebelum kapal itu berangkat dengan cara menang judi kartu. Anda lihat film ini. Film ini sangat-sangat memberi edukasi. Dan akhirnya di cerita itu si lelaki ini akhirnya bisa ikut naik di kapal itu. Dan di sebuah cerita bahwa si wanita yang akan dijodohkan kepada lelaki yang kaya raya ini tidak ada rasa, tidak mencintai, bahkan merasa terbelenggu, merasa sebagai seorang korban akibat dari ibunya kepinginnya agar supaya mempertahankan namanya baik. Dari sedang posisi kondisi ekonomi yang jelek, kepinginnya mau di-upgrade supaya tetap namanya baik dengan mengorbankan dijodohkan dengan orang yang kaya. Dan di kisah tersebut, di film itu, si perempuan ini akan melakukan bunuh diri dan kebetulan ketemu sama orang yang tadi hanya bermodal sukacita. Dan si lelaki ini mencegah si perempuan ini bunuh diri dan akhirnya kenal, dan akhirnya di film itu diceritakan mereka memadu kasih. Dengan ditentang sedemikian dahsyat apapun, dengan dikasih nasihat oleh ibunya demi nama baik, tetapi pada akhirnya si wanita ini jauh lebih memilih bahagia dengan lelaki yang kasat mata tidak punya apapun dibandingkan dengan yang akan dijodohkan oleh ibunya. Tapi di akhir kisah, kapal itu mengalami naas, menabrak batu karang, dan akhirnya tenggelam. Dan di sana diceritakan bahwa si wanita ini memilih dengan si lelaki yang tidak punya apa-apa, dan yang laki kaya bisa selamat karena uangnya banyak, ibunya juga selamat karena uangnya banyak, bisa dapat skoci, sedangkan yang nggak punya apa-apa ini ya mau nggak mau ya ambles di dalam samudra. Tapi dengan kegigihan cinta dari sisi lelaki, si wanita bisa dicarikan sebuah papan sehingga yang terapung di lautan, si wanita ini dinaikkan, dan akhirnya si pria tadi di akhir cerita meninggal karena dinginnya suhu air lautan. Dan sebelum meninggal, si lelaki berpesan pada si wanita, apapun yang terjadi jangan pernah menyerah. Kebahagiaan adalah di atas segalanya.
Itulah video yang saya buat. Semoga ini bisa bermakna. Semoga ini bisa menjadikan sebuah pencerahan. Jangan pusing tentang nama baik. Selama kita hidup tidak niko-niko, tidak memberi kili, dan itu kita anggap sebuah accident dan temporary. Saya garis bawahi accident dan temporary, karena itu semua akan bisa kita benahi. Enjoy your life. Gak perlu galau, gak perlu gundah gulana, dan jangan menyerah. Tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.